Hanya itulah cara kita menyayangi sesama kita, yaitu sampaikan kasih sayang kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, supaya Tuhan menyayangi kita dan menyayangi orang-orang yang kita sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bacakeun deui biasa, kita bacakan lagi seperti biasa. Maaf ya, awalnya bahasa Sunda lupa. Seperti biasa membacakan lagi tulisan renungan saya di blog yang nanti ada deskripsinya. Ini renungan pagi 349, dipublikasikan 5 Agustus 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diberi judul meninggalkan atau ditinggalkan. Adalah kepastian bagi kita, manusia yang meninggalkan kita, keluarga kita, sahabat atau teman kita, atau semua yang pernah mengisi dalam hidup kita. Mereka mungkin telah hilang dalam ingatan kita. Bagaimana kebaikannya, perhatiannya, canda tawanya, yang dulu ketika bersama, perasaan akan selamanya kita bisa dengan dia, yang sekarang sudah tinggal batu nisan, hilang 5 atau bahkan 10 tahun yang lalu. Hanya sebentar kita menangisi kepergiannya, seperti sebentarnya kita bersamanya. Sudah tidak ada dia yang kau anggap terbaik di masa itu, dan sekarang ada lagi yang baik di masa ini. Orang-orang itu baik keluarga, sahabat, teman, tetangga, seperti akan selamanya, tapi sebenarnya sangat sebentar. Entah kita yang meninggalkan atau kita yang ditinggalkan, kita yang menangisi atau kita yang ditangisi. Diajar tanda pagar maca. Ya mungkin bisa langsung dipahami lah ya, karena memang hakikatnya kita, keberadaan kita sesungguhnya adalah menuju ketiadaan, menuju kehilangnya diri kita atau hilangnya orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan hilangnya dunia ini, alam jagat raya ini. Itu adalah hakikat makhluk, hakikat ciptaan, atau hakikat sesuatu yang diciptakan. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa kita akan meninggalkan atau kita yang ditinggalkan. Bahkan kita hanya sebentar menangisi mereka yang meninggalkan kita. Memang awalnya terasa berat kita ditinggalkan, tetapi beberapa bulan atau mungkin ada yang terus ingat sampai 1 tahun, setelah itu kita lupa terhadap mereka. Padahal di masanya mereka sangat kita senangi, mereka sangat kita sayangi. Bahkan kita merasa akan terus bersamanya. Tetapi kenyataannya tidak, karena kita adalah hasil karya, kita adalah makhluk dari Sang Pencipta. Terus bagaimana dong? Kan kita benar-benar menyayangi mereka. Ya kita berusaha supaya kasih sayang kita itu sampai kepada Tuhan kita, dan Tuhan kita menyayangi kita dan menyayangi orang-orang yang kita sayangi. Kan hanya itulah caranya, hanya itulah cara kita menyayangi sesama kita, yaitu sampaikan kasih sayang kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, supaya Tuhan menyayangi kita dan menyayangi orang-orang yang kita sayangi. Dan mudah-mudahan nanti setelah mati,
Setelah tiada dunia ini dan kita dihidupkan kembali oleh Tuhan kita, kita bisa bersama mereka yang kita cintai. Syaratnya cuma satu, sampaikan cinta itu kepada Tuhan kita, supaya Tuhan kita mencintai kita dan mencintai orang-orang yang kita cintai. Bagaimana caranya? Cari tahu sendiri. Saya bukan ustadz, saya bukan penceramah. Ya, tetapi yang saya katakan, dekatilah Tuhan yang telah menciptakan kita. Bagaimanapun caranya, kita harus menjadi hamba yang benar-benar taat, yang benar-benar dicintai olehnya. Setelah itu, jika Tuhan kita membalas cinta kita, apa sih yang tidak akan diberikan oleh yang mencintai kita? Tetapi juga kita harus mencoba menjelaskan kepada orang-orang yang kita cintai bahwa hakikat dari kehidupan itu adalah ketiadaan. Maka persiapan untuk ketiadaan itu dari sekarang selagi ada. Karena jika kita telah melewati batas ketiadaan ataupun kematian, maka sudahlah, kita tidak bisa mempersiapkan apa-apa lagi. Itu udah ending kita. Setiap hari banyak manusia yang mempunyai endingnya. Banyak manusia yang meninggal, yang mati. Itu adalah ending bagi mereka, dan suatu saat kita juga akan mengikutinya. Itu adalah kepastian. Jadi semoga ini menjadi pengingat buat saya, pengingat buat sahabat-sahabat saya, keluarga-keluarga saya, dan pengingat juga buat kalian yang melihat ini, yang membaca tulisan saya itu, yang nanti ada di deskripsi, dan banyak lagi yang akan terus saya bacakan. Semoga ini tidak menjadi riya, ujub untuk diri saya, ya. Dan semoga Allah memberikan perlindungan kepada saya dan orang-orang yang saya sayangi. Orang-orang yang saya sayangi adalah orang-orang yang saya dengar, orang-orang yang saya lihat, orang-orang yang mendengar saya, orang-orang yang melihat saya, orang-orang yang membaca tulisan saya, orang-orang yang tulisannya saya baca. Karena pada dasarnya hanyalah manusia yang akan mati dan dihidupkan lagi. Bukan hanya manusia, tetapi jin juga sama. Lain halnya dengan hewan, dengan tumbuhan. Makanya kita harus lebih sayang kepada hewan dan tumbuhan. Karena mereka hidup cuma satu kali. Di dunia ini saja. Ketika meninggal ya udah, habis. Sedangkan kita meninggal, kita akan dihidupkan kembali. Ya, ini adalah kenyataan bahwa kita adalah hasil karya Sang Pencipta. Semoga Pencipta kita meridhoi keberadaan kita, meridhoi sifat sikap kita, meridhoi keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.